Urusan berkaitan dengan hutan dalam upaya pengoptimalan sumber daya alam atau sumber daya manusia adalah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai rakyat Indonesia, karena melestarikan hutan adalah sama dengan menjaga ekosistem kehidupan yang ada di muka bumi ini, khususnya bagi rakyat Indonesia. Sinergi dan kolaborasi serta lakukan partnership adalah satu jurus jitu untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia yang akan berefek kepada pengelolanya, baik kelompok petani hutan, masyarakat, dan sektor usaha lainnya seperti pengembangan IKM dan industri kecil menengah. Salah satunya melalui pengoptimalan perhutanan sosial yang dikelola dengan fokus serta penuh integritas, bisa melalui pengembangan agriculture atau komoditi lainnya yang sesuai dengan kontur hutan area. Sangat penting dalam refleksi dan resultante yang sangat penting, yaitu berkenaan dengan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, berkenaan dengan keadilan akses sumber daya alam dan kesejahteraan material rakyat Indonesia, berkenaan dengan produktivitas masyarakat rakyat Indonesia, berkenaan dengan perubahan iklim, berkenaan dengan hal-hal yang harus kita bangun bersama, tantangan bersama. Kita harus membangun bagaimana sistem ini harus dibangun bersama-sama, menyatu dalam penyelesaian persoalan-persoalan kehutanan. Betapa bersemangat sekali Ibu Menteri. Mari kita dorong, ayo kita sinergi dan kolaborasi ambil bagian. Apa yang bisa kita lakukan untuk terus mendukung program-program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia khususnya. Dan jangan lupa juga untuk sinergi dan kolaborasi dengan kementerian lainnya. Teman-teman sudah tahu nggak sih apa itu perhutanan sosial? Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Tujuan dari program ini sendiri adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Masih dengan Raja Karya, pemimpin masa depan, dan pada sore hari yang indah ini kita ada diskusi terkait bagaimana sih caranya membangun kemitraan dengan beberapa pihak untuk mengelola satu kawasan. Bisa saja kawasan hutan seperti perhutanan sosial atau yang lainnya. Dan kita ada social entrepreneur juga di sini. Ada Pak dosen dan ada dari Dewan Kehutanan Pak Jek Tumewan. Saya akan buka opening sedikit tentang satu case atau satu pola yang akan kita pelajari bersama. Mungkin dari social entrepreneur dulu nih yang sudah biasa malang melintang mengelola perhutanan sosial, menanam ya di atas perhutanan sosial begitu ya, apa gimana ya? Silakan. Ya, jadi prinsipnya itu sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Priyatna. Saya lebih spesifik ke social entrepreneur terkait social forestry, ya. Dimana social forestry atau disebut publishnya itu adalah perhutanan sosial, adalah suatu areal kawasan hutan negara yang dimana diberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan yang utamanya diperuntukkan untuk mensejahterakan ekonomi, perekonomian masyarakat sekitar hutan tersebut. Poin intinya itu. Jadi di mana ada nilai ekonomi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitar hutan tersebut. Nah ini ada langsung pertanyaan nih, mohon maaf banget nih. Itu di lahan PS itu atau lahan perhutanan sosial itu apa aja yang bisa ditanam di sana? Apakah kopi atau apa aja? Nah, jadi pokoknya poin prinsipnya adalah nilai pohon atau tanaman yang bisa bernilai ekonomis. Tetapi dengan mempertahankan tegakan pohon yang ada di kawasan hutan tersebut. Jadi untuk dimaksimalkan terkait lahan areal bawah yang kosong di bawah tegakan pohon itu yang dimana bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman HBK. Contohnya kopi. Kemudian contohnya juga terkait soal ternak madu kelulut. Ya, di bawah areal itu tidak hanya tanaman. Kemudian juga bisa untuk tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis lainnya selain kopi, ada juga seperti sekarang ini tanaman jarak seperti itu. Kemudian juga ada vanili juga
juga seperti Stevia bisa nggak sih? stevia kalau misalkan arealnya itu topografi dan iklimnya sesuai, itu silakan karena itu pun bernilai ekonomis. Dan juga ya Pak dosen ya sekarang sedang melonjak terkait tanaman kacang macadamia ya. Kacang macadamia itu yang memang sekarang itu sedang booming di Cianjur ya. Ya, lagi banyak Cianjur. sekarang saya lihat ditanam itu. Oke. Ya mungkin sekarang kita akan langsung ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter nih, mewakili akademisi nih, melihat situasi perhutanan sosial yang salah nggak sih kalau saya bilang kita harus dorong dengan sosialisasi yang lebih gencar lagi gitu untuk biar bisa sampai ke masyarakat. Gimana? Memang kalau kita lihat dari programnya kehutanan ya, saya melihat kan Pak Presiden ini memang mendorong betul ya perhutanan sosial ini, bahkan menjadi program utama kalau saya nggak terlalu membesarkan misalnya harapan Bapak Presiden. Dan memang kita lihat memang hasilnya ada ya. Saya lagi penelitian di Cianjur di perhutani karena memang di sana ada skemanya kan ada 5. Salah satu skema itu ada namanya kemitraan kehutanan ya, Kulit KK. Kulit KK. Jadi di situ bisa di breakdown lagi. Nah, yang saya lihat di sana itu ada namanya PHBM. Ya, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Nah, memang di sana saya lihat di bawah tegakan itu saya lihat itu kan bagaimana kopi ya, terus jagung, cabe, terong gitu ya, terus kemudian juga bahkan sekarang saya lihat kan ada yang menarik nih. Sekarang kalau kita ke puncak itu kita ditawarin villa, tapi villanya sekarang nggak rumah-rumah lagi, tapi tenda-tenda. Akang sudah lihat belum ya? Tenda, ya. Jadi Saya belum tahu nih. tenda-tenda gitu ya, kita nginap di situ di tenda-tenda dan itu tuh menarik, artinya ini berkembang ternyata gitu ya. Nah, dalam dunia kami nih saya tarik nih dalam dunia akademisi, mungkin harapan juga ke Kang Priyatna. Memang kan kalau kita baca secara definisi perhutanan sosial itu bagaimana dia bisa menggerakkan masyarakat di sekitar hutan, ikut bersama mengelola hutan, moga-moga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan dan juga tentunya moga-moga menambah income-nya perusahaan juga. Nah, hari-hari ini kita akan melihat nih karena perubahan iklim khususnya karena perang Ukraina Rusia ini, pangan kan lagi langka nih. Kita video-video kita lihat hari ini bagaimana di Belanda orang banyak kemudian susah mencari pangan ke mall segala macam. Saya kira ketahanan pangan kita segala macam dalam waktu tertentu juga bisa terjadi di sini. Nah, kita kan mau menggerakkan nih entrepreneur muda, anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa kita, yuk kembali ke desa, kembali menjadi petani. Tapi mereka kan harus mengalami dulu nih, harus magang dulu. Nah, saya sebenarnya kan rindu itu ada juga lahan-lahan dari perhutanan sosial ini yang kami dunia akademisi, ya mahasiswa, dosen, kampus bisa turut serta gitu. Memang ada ya, sekarang ada program matching fund ya. Kita diminta mengajukan proposal, terus nanti kemudian perusahaan bersama dengan kita, istilahnya Dudi gitu ya, sama dengan kita kemudian ikut gitu. Tapi ada saja masih kendala-kendala karena di situ ada soal kendala pendanaan. Artinya Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan juga belum juga melepas bahwa dana ini bisa langsung digunakan langsung oleh perguruan tinggi, tapi juga harus kerjasama dengan dunia usaha. Nah, ini memang mungkin Kang, bagaimana pada waktu ke depan mungkin karena kerja-kerja konkret kita, pemerintah bisa melihat bahwa dunia pendidikan, dunia usaha anak muda seperti kita yang sudah mulai terjun dikasih peluang juga begitu. Ini menarik sekali nih. Kita akan ke salah satu anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Bang Jack Tumewan. Bang, gimana Bang soal perhutanan sosial, sinergitas, kooperatif, development, partnership, masyarakat, akademisi, dan sosial entrepreneur? Silakan. Ya, jadi terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Natalis dengan Pak Priyatna. Kami dari Dewan Kehutanan sangat support, apalagi Ibu Menteri dan Pak Sekjen sangat antusias untuk setiap hektar mungkin supaya bisa terkelola dengan baik oleh masyarakat yang ada di sekitar itu sesuai dengan anjuran Presiden gitu. Ya. Dan kalau saya tangkap dari tahun ke tahun perhutanan sosial ini sekarang ini sudah
berapa puluh persen ini masyarakat sudah memahami lah, saya yakinkan itu. Kenapa? Karena dari kementerian sendiri pun mensosialisasikan itu dengan ya beberapa tahun kemarin hingga pada akhirnya sudah banyak produk-produk yang bermunculan dari komoditi yang ditanam di lahan perhutanan sosial sehingga ekonomi kerakyatannya itu berjalan di sana. Cuma ada satu poin penting untuk UMKM yang sejatinya Pak Jack Temawan ini bukan hanya di Dewan Kehutanan tapi juga Presiden BKUPIT, Badan Kerjasama Usaha Pengusaha Indonesia Tiongkok. Partnershipnya ke luar negeri nih, ekspor nih. Harapannya gimana dari sisi UMKM-nya, gerakannya gimana Pak Jack? Nah, jadi dengan banyak dilibatkannya masyarakat yang ada di sekitar hutan, maka akan terbentuk peningkatan daripada ekonomi masyarakat setempat. Justru itu dengan ada hasilnya itu, kalau memang sudah terserap di seluruh Indonesia, bahkan kita bisa ekspor, Pak. Nah, satu lagi, tapi ada sekarang banyak permasalahan-permasalahan tumpang tindih di daerah. Siapa yang mengelola, siapa yang mendapatkan itu. Nah, itu sekarang masih lagi kita banyak sekali laporan ke kita begitu, Pak. Oke, siap, Bang Jack. Nah, kembali lagi nih sebagai entrepreneur milenial yang memang juga bergerak di dalam satu komoditi yang sangat ditonjolkan adalah salah satunya perkopian nih. Gimana nih kopi-kopi yang ada di lahan PS yang sampai hari ini dikelola ini? Arahnya kemana nih arahnya? Kedepannya tuh gimana? Jadi kalau untuk komoditi kopi khususnya, dan memang saya juga menggeluti terkait ilmu perkopian, alhamdulillah. Jadi salah satu keunikan dan keunggulan dari kopi komoditas perhutanan sosial ini ya Pak Dokter, Pak Erlan dan Pak Jack, dia memiliki komplit, sempurna 4 varietas karakter yang ada di dunia. Yang pernah sebelumnya saya sampaikan, ada 4 karakter Arabica dengan keasamannya, Robusta dengan pahitnya, Excelsa dengan pahitnya, dengan ada aroma buah nangkanya, karena memang kopi ini sensitivitasnya tinggi. Excelsa ini ditanam di areal tanaman yang memang pasca ditanami pohon-pohon nangka bergetah. Kemudian ada Liberica yakni tanaman kopi yang ditanam di area gambut atau tanahnya mengandung non mineral. Kalau Excelsa ini, maaf Pak, Ya. Excelsa ini kalau misalnya di daerah situ tanaman lain selain langka misalnya, Ya. Misalnya mangga, apakah dia juga jadi ada rasa Kalau mangga Excelsa itu kenapa disebut Excelsa? Karena dia dikunci pada prinsipnya aromanya fruity nangka saja. nangka? Oh iya. Selain iya. itu, dia hanya menjadi salah satu indikator dari cupping test yang namanya fruity. Fruity, oke, Rasa fruity. oke. Testing dari ilmu cuppingnya, Oke. cuppernya. Gitu. Jadi dari 4 varietas karakter kopi tersebut, kenapa bisa ada di PS perhutanan sosial? Karena apa? Karena PS ini tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kondisi fisik, kondisi alam yang di Nusantara ini, subhanallah ya, masya Allah ya, Allah memberikan kekayaan sumber daya alam ke negeri kita ini, yang memang di negara lain ini sangat nge-refernya ke Indonesia. Nah, contohnya tanaman-tanaman kopi ini di daerah Sumatera. Di Sumatera bisa ditemukan kopi-kopi yang testing cuppingnya itu lebih ke rasa spicy, asamnya pekat. Beda dengan yang Sulawesi. Sulawesi ada asamnya Arabica, tetapi dia ada dominan rasa bold dari bitternya, pahitnya gitu. Jadi masing-masing wilayah itu memiliki karakter yang berbeda-beda dengan si kopinya itu. Wow, luar biasa sekali, itu di mana-mana tuh beda ya. Beda. Mungkin kita akan dengar satu kuncian, jurus jitunya dari Pak Dokter gimana nih untuk bisa sinergitas untuk pengelolaan perhutanan sosial ini, karena sudah lama juga nih Pak Dokter memperhatikan perhutanan sosial. Kita dengar 1 menit Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Jadi kita berharap sebenarnya pemerintah lebih membuka diri lagi. Jadi tidak hanya kepada masyarakat sekitar hutan, tapi juga masyarakat yang memang mencintai hutan, supaya juga ikut serta menjaga dan melestarikan hutan. Saya kira dunia pendidikan sudah membuktikan bahwa kecintaannya kepada alam bisa diukur dengan misalnya keterlibatannya pada pembangunan
yang berpihak pada lingkungan. Oke, luar biasa sekali ini Pak Dokter ini ya. Akademisi ke depan, wah udah. Dan memang benar seharusnya begitu. Nah sekarang dari salah satu anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional Pak Jayek, silakan 1 menit. Sekali lagi kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Dokter tadi mengenai perhutanan sosial ini, bahwa kita akan memaksimalkan masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan itu agar tetap lestari. Apalagi yang disampaikan oleh Pak tadi mengenai tegaknya itu, untuk kita tetap mempertahankan itu agar mengenai kita punya turunan ke depan bisa menikmati itu. Generasi selanjutnya berkelanjutan Iya. ya, tetap ada dan Tetap ada. makin lestari ya. Iya. Oke, nah kita akan dengar dari social entrepreneur yang sangat luar biasa ini, apa sih tips-tipsnya nih untuk bisa ya kita mengelola satu komoditi apapun itu di atas perhutanan sosial yang bisa menjadikan sinergi dan kolaborasi kooperatif development partnership yang terbaik. Silakan, 2 menit. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa terkait perhutanan sosial ini, dampaknya kita bisa lihat di 3 aspek. Prinsipnya adalah dari perhutanan sosial yang berjalan efektif, yang bisa dioptimalkan dengan baik, efektivitasnya akan berpengaruh pada ekonomi, sosial, dan sumber daya alam, khususnya lingkungan. Dari ekonominya. Tadi prinsip dasarnya terkait perhutanan sosial ada tanaman yang bernilai ekonomis. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang mereka tanami di bawah tegakan dengan hasil HBK, hasil hutan bukan kayunya, itu untuk diproses untuk transaksi untuk mensejahterakan kehidupan sehari-hari mereka. Karena di HBK itu daurnya daur pendek, beda dengan tegakan, daur panjang. Itu yang pertama, ekonomi untuk kebutuhan sehari-harinya bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua, terkait sosialnya. Tentunya dari ekonomi yang sejahtera di masyarakat sekitar itu, sosial di antara hubungan sesama mereka ini akan terjalin dengan baik. Karena tidak memikirkan lagi perut. Ya. Nah, di semua tempat, di semua pelosok negeri apapun itu, yang masalah utama adalah perut. Ketika perut sudah terpenuhi dengan yang tadi, yang pertama adalah aspek ekonominya, akan berjalan dengan baik kondusivitas dalam hubungan antar sesamanya, sosial. Kemudian yang ketiga, tentunya dengan tegakan yang kita pertahankan, kemudian dengan tegakan itu nanti aspek kepada sungai yang ada di situ, kemudian gunung yang sebagai pakunya, di dalamnya adalah banyak ditanami pohon-pohonan, masih bertumbuh tegak di sana, tentunya akan terjaga keberlanjutan environmental sustainability, keberlanjutan terkait lingkungan, ekosistem yang terjaga. Jadi tidak ada tuh yang namanya hewan buas turun nyari makanan ke perkampungan, karena semuanya sudah ada terjaga di alam yang penuh dengan tegakan pohon. Luar biasa sekali ya, Pak Jack. Pak Dokter, izinnya ini saya harus memberikan apresiasi untuk salah satu entrepreneur ini. Jadi ada sedikit kenang-kenangan. Ini baju dari pemimpin masa depan. Terima kasih banyak. Jadi pemimpin masa depan ini adalah wadah sinergi dan kolaborasi, baik aktivis, pegiat budaya, dan para akademisi, dan juga siapapun milenial dengan berbagai keahliannya. Disinilah bergabungnya di pemimpin masa depan, di Future Leader Foundation. Memang channel YouTube, tapi saya yakinkan di sini banyak pelajaran-pelajaran yang positif yang bisa diambil. Pak Dokter, ada tambahan? Sudah? Oke. Pak Jack? Oke. Ada tambahan lagi? Sudah, terima kasih Oke, banyak. siap. Ini apresiasinya lumayan istimewa sangat. Luar biasa. Oke, baiklah. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, dan inilah satu langkah, satu tahapan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. 100 tahun Indonesia Merdeka. Dan kita tahu bahwa akademisi sekarang mendampingi para petani, PPL sudah turun kemana-mana, dan dari pihak pemerintah pun sudah menyediakan lahan-lahan yang bisa dioptimalkan oleh seluruh aliansi, baik perusahaan, baik perorangan, baik kelompok tani, baik apapun itu sudah ada. Tinggal komunikasi yang baik dengan instansi terkait. Terima kasih Pak Jack. Terima kasih.